Selamat bertemu kembali di perkuliahan statistik bisnis ya. Hari ini saya akan membahas tentang eh, teknik analisa data. Kita akan menggunakan distribusi Chi kuadrat. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas dua uji ya, uji validitas dan uji reliabilitas. Hari ini kita akan masuk ke dalam bagaimana menggunakan teknik analisa data. Oke, misalkan seperti ini ya penjelasannya. Diketahui bahwa distribusi Chi kuadrat ini merupakan metode yang digunakan untuk menguji hipotesa yang akan kita berikan terhadap hasil atau data penelitian yang akan kita uji. Nah, pengujian terhadap hipotesa ini akan memperoleh apakah ada perbedaan lebih dari dua proporsi kesimpulan yang akan diberikan. Contoh misalkan gini, eh, misalkan kita mau menilai apakah ada perbedaan proporsi penjualan produk baru dari perusahaan pada tiga daerah pemasaran yang berbeda, itu disebabkan karena faktor kebetulan ataukah disebabkan karena faktor lain. Ya, nah, sehingga preferensi terhadap produk baru pada tiga daerah pemasaran tersebut berbeda. Jadi kita ingin mencari ya apakah ada perbedaan ya bahwa penjualan produk baru ini ya itu dipengaruhi ataukah eh, terlihat tidak perbedaannya terhadap tiga daerah pemasaran ya dengan daerah pemasaran berbeda. Nah, ini contoh salah satunya. Ya. Nah, tujuan kita melakukan uji Chi kuadrat ini adalah untuk pertama melakukan uji keselarasan fungsi atau goodness of fit test. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan atau melakukan uji tabel kontingensi. Ya. Nah, maksud dari uji keselarasan ini adalah pertama untuk mengetahui apakah distribusi dari hasil-hasil yang teramati pada suatu percobaan terhadap sampel itu mendukung distribusi yang telah dihipotesiskan di awal ya pada populasi awal kita. Kemudian yang kedua, uji keselarasan juga digunakan untuk menguji apakah frekuensi data yang diobservasi itu konsisten atau tidak dengan frekuensi teoritisnya. Kalau dia konsisten, atau tidak terdapat perbedaan, maka hipotesanya kita terima atau terima H0. Sebaliknya kalau tidak, maka tidak terdapat konsistensi dan hipotesanya akan kita tolak seperti itu. Berarti di sini ada H0 dan HA. Nah, tujuan diadakan yang kedua, uji tabel kontingensi, itu untuk mengetahui apakah variabel yang satu memiliki hubungan dengan variabel lainnya. Nanti kita akan lihat ini contohnya ya, seperti itu. Oke, nah misalkan contoh soalnya gini, ya contoh soalnya. Misalkan diadakan penelitian terhadap pelaksanaan ujian akhir ya di sebuah SMA, di SMA, SMK dan MAN katakanlah di jenjang pendidikan menengah atas ya itu terhadap tiga level misalkan SMA ya jenis SMA, SMK dan MAN ya. Nah, kita peroleh katakanlah 725 responden dengan distribusinya disebar seperti ini tersebarnya. SMA 275 orang, SMK-nya ada 250, sedangkan MAN-nya 200. Nah, tabelnya diperoleh seperti ini. Ya, ini tabel hasilnya. Nah, angka ini menyatakan nilai ya hasil yang diperoleh itu bahwa di SMA untuk nilai yang tinggi dengan skala 85 sampai 100 ada 150 orang. Ya, sedangkan untuk yang SMA untuk cukup dengan nilai 84 sampai atau 66 sampai 84 ada 75 orang. Nah, begitu juga untuk MAN, misalkan MAN ada 25 orang untuk yang nilainya cukup. Ya. Begitu juga untuk SMK ada 25 orang untuk nilainya rendah. Kalau kita jumlahin ke samping 275, ini adalah total respondennya ya SMA tadi. Sedangkan kalau dia ke bawah adalah tab kolom ini adalah jumlah siswa yang memperoleh nilai tinggi, nilai cukup, dan nilai rendah. Totalnya adalah 725, sesuai dengan jumlah responden yang sudah tadi kita tentukan di awal. Seperti itu. Nah, untuk menyelesaikan ini dengan menggunakan Chi kuadrat, ada 6 step ya yang kita bisa lakukan. Langkah yang pertama adalah kita akan membuat HA dan HA0-nya, hipotesis alternatif dan hipotesis nanti hipotesis H0-nya ya, dalam bentuk kalimat. Nah,
Kemudian yang kedua, HA dan H0 ini kita ubah dalam bentuk statistik seperti apa. Ya, apakah sama, apakah tidak sama dengan. Kemudian kita lakukan langkah ketiganya dengan mencari frekuensi yang diharapkan, FE. Nah, nilai FE inilah yang akan digunakan untuk melakukan proses keempat atau langkah yang keempat, mencari C kuadratnya nanti. Ya. Kemudian setelah dapat C kuadratnya, dihitung, kita mencari X tabelnya, ya, atau C tabelnya, C kuadrat tabelnya dengan menggunakan Excel. Ya, jadi ini kita menggunakan perintah Excel. Ya, dengan MS Excel. Oke. Baru terakhir kita tarik kesimpulannya seperti apa. Oke, ya. Paham ya? Jadi ini adalah datanya. Data ini mencerminkan banyaknya siswa SMA, SMK, atau MAN yang memperoleh nilai ujiannya apakah tinggi, cukup, atau rendah, ya, sesuai dengan skalanya masing-masing. Ya, seperti itu. Oke, kita masuk ke proses yang pertama, ya, membuat HA dan HA0 dalam bentuk kalimat. Nah, HA-nya ya ditentukan ada perbedaan yang signifikan. Jadi terdapat perbedaan yang signifikan antara siswa SMA, SMK, dan MAN dalam pelaksanaan ujian akhir. Seperti itu. Kemudian H0-nya tidak ada perbedaan. Jadi ininya di sini ini tidak ada perbedaan. Ya, sedangkan di sini ada perbedaan. Oke. Kemudian kita ubah dalam bentuk statistik HA. Jadi HA.2 C kuadrat, ini simbolnya kayak X ya, notasi Yunani. X kuadrat, kayak X kuadrat gitu, tapi ini bacanya C kuadrat tidak sama dengan 0, dan HA0-nya adalah C kuadrat sama dengan 0. Nah, ini dua hipotesa ini nanti akan kita buktikan. Ya, itu. Kemudian di langkah berikutnya adalah kita akan melakukan pencarian nilai frekuensi yang diharapkan. Nah, rumusnya ini. Ini rumusnya ya. FE sigma FK dikali dengan sigma FB dibagi dengan sigma T. Jadi yang disebut sigma FK itu ini. Ini adalah sigma FK. Ini adalah sigma FK. Sedangkan yang ini adalah sigma ya FB. Ya, ini sama nih ya. Oke. Nah, ini sama semua sini. Sedangkan ini adalah sigma T. Itu. Jadi ketika kita mau menghitung nilai ini, ya, caranya gimana? Caranya adalah 375 dikurangi 275 sigma B. Jadi ini dikurangi dengan ini. Bukan dikurangi, dikali ya, dikali ini dibagi dengan 725. Dapat 142,241. Ya, kalau kita lihat di Excel-nya, nih, kalau kita lihat di Excel-nya, ini rumusnya. C8 itu ini C8 dikali dengan F5, ini F5 dibagi dengan F8. Ini total. Ya, 375 dikali dengan 275 dibagi 78 segini. Jadi kalau misalkan nilai ini gimana caranya nih? Nilai ini. Caranya adalah ya ngitungnya adalah yang ini 100 ya. MAN kan itu. Totalnya 100 dikali 200 kita bagi dengan 725. Kita akan dapat angka 27,5862. Oke. Nah, ini adalah frekuensi yang diharapkan, namanya FE. Ekspektasi namanya. E-nya itu singkatan dari ekspektasi. Yang diharapkan. Ekspektasi. Oke. Nah, kemudian setelah kita dapat nilai frekuensi yang diharapkan, baru kita menghitung nilai C kuadratnya di step keempat. Rumusnya ini.
Jadi ada F0 dikurangi dengan FE, kita kuadratkan. Ya. Nah, FE ini, F0 ini yang mana? F0 itu yang ini nanti. Ini F0. Ini nanti F0 ini nilainya. Ya, sedangkan ini FE-nya. Jadi kalau kita mau mendapatkan yang ini, ya, mau mendapatkan ini 150 kita kurangi 142,241 kuadrat, ya, dibagi dengan FE lagi 142,241 sama dengan 0,42 sekian. Jadi kalau yang ini caranya gimana? Caranya adalah yang ini 27 ini. Nah, tapi yang atasnya dulu yang kita hitung. Ya, yang man kita lihat tadi berapa nilai atasnya? 100 ya. Nah, 100 kita kurangi 27,5862 kuadrat dibagi dengan 27,5862. Kita akan dapat 49,2188. Oke. Nah, ini kita jumlahkan ke sini, jumlahin sini, kita akan peroleh ini. Ini adalah nilai C kuadratnya. Inilah nilai C kuadratnya. Nah, nilai C kuadrat inilah yang nanti kita ambil sebagai nilai perbandingan untuk dibandingkan dengan nilai C kuadrat tabel nanti yang kita hitung. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar ya nanti. Seperti itu. Kemudian setelah kita peroleh nilai C kuadratnya, kita akan menghitung nilai C tabelnya, C kuadrat tabelnya. Nah, perlu kita perhatikan di sini ada namanya derajat kebebasan, ya, derajat DK-nya atau DG ya, degree of freedom DF-nya. DF itu akan menggunakan dua ketentuan. Ada nilai B dan nilai K. Kebetulan nilai B-nya ini adalah 3, nilai K-nya adalah 3. Kenapa? Ini 3 ini adalah yang SMA tadi, SMK dan MAN. Sedangkan K-nya ini adalah tinggi, kemudian cukup dan sedang. Rendah ya, rendah. Nah, ini kan 3. Kita kurangi dengan 1, kita kalikan. Dapatnya 4 ya, 2 kali 2. Ini 4 ini dapat dari 2 kali 2. Oke. Nah, sedangkan untuk probability-nya atau alfanya, itu kita ambil alfanya adalah 0,01 atau 0,05. Kalau kita jadikan derajat probabilitas ini kan ininya untuk alfanya. Jadi kalau mau dijadikan persentase berarti 100 kurang ini 99 jadinya 0,99. Kalau ini adalah 0,95 nantinya. Ya, seperti itu. Nah, dua angka ini, yang ini alfa sama angka 2 tadi, 2 kali 2 tadi yang nilainya 4 tadi, kita masukkan ke dalam fungsi X tabelnya. Nah, ini fungsi X tabel. Gunakan fungsi ini. Ya, gunakan fungsi CISM INP 0,95. Jadi gini ya, misalkan. Saya tulis di sini ya. Jadi kita sama dengankan CI S. Nah, kita cari yang INV ini. Kalau kita bacakan mengembalikan nilai inverse dengan left tail probability, ya. Jadi kalau saya ini pilih ini, nah dia ada probability dan degree of freedom. Nah, probability-nya tadi yang 0,99 ini, ya, koma, sedangkan degree of freedom-nya adalah kita ngambil 4. Oke, enter. Tuh, ya. Kalau misalkan kita ganti ininya dengan 95, nggak masalah juga. Oke, ya. Nah, ambil yang besar aja. Ya, kita ambil yang 13-nya. Seperti itu. Ya, tinggal kita pilih. Makin besar dia makin teliti sebenarnya, ya. Gitu. Nah, setelah kita hitung nilai tabelnya, ini kan tabelnya. Ini yang kita ambil tuh nanti ini. Ya, 2 ini salah satu aja, nggak usah dua-duanya. Kita ambil ini. Ya, bandingkan hasilnya. Nah, bandingannya seperti ini.
Kalau nilai X hitung yang kita buat tadi itu lebih besar dari X tabel yang ini, ya, maka eh, ditolak H0-nya. Ya, jadi kalau misalkan kita H hitung X atau C kuadrat hitungnya ini lebih besar dari C kuadrat tabelnya, maka tolak H0-nya. Ya, artinya signifikan. Tapi kalau dia sebaliknya, maka terima H0 artinya tidak signifikan. Nah, dari kasus ini kita lihat 130 ternyata lebih besar dari 13. Ya, yang dari sheet sebelumnya itu 130, ternyata dia lebih besar. Kalau lebih besar, maka H0-nya ditolak. Artinya dia signifikan. Ya, H0 ditolak berarti signifikan. Dari kesimpulan ini, nah dari tulisan kesimpulan yang signifikan ini, baru kita tarik kesimpulan. Jadi ada perbedaan yang signifikan antara siswa SMA, SMK dalam pelaksanaan ujian akhir semester. Nah, nilai signifikansinya berapa? Ya, sebesar ini. Gitu. Nilai signifikan. Berarti perbedaannya itu sangat signifikan sekali. Ya, antara nilai SMA, nilai SMK, dan nilai MAN. Kalau kita perhatikan di datanya, ya. Kalau kita perhatikan di datanya, nah, kan kelihatan di sini. Ini kita lihat dulu soalnya itu. Nilainya kan signifikan. Ya. SMA, ya, 275. Tuh, lebih banyak di tingginya kan. Ya, di sini ada signifikan. Tuh, cukup signifikan dia. Ya, dibandingkan anak-anak SMA. Nah, MAN ini cukup tinggi juga nih. Ya, seperti itu. Jadi, ini kita katakan bahwa di dalam perhitungan G kuadrat ini ada nilai yang atau ada perbedaan yang signifikan antara nilai SMA, SMK, dan MAN dalam pelaksanaan ujian akhir. Ya, SMA. Oke, itu materi kita hari ini tentang distribusi G atau uji teknik analisa data dengan menggunakan G kuadrat. Oke, ya, silakan dipelajari, ya. Kemudian nanti jika ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Oke, berikutnya ini saya kasih contoh kasih latihan ya, dicoba sama kalian. Silakan dicoba dulu. Nanti kalau ada pertanyaan silakan disampaikan di kolom komentar atau ditanyakan di WA group. Nah, ini informasi tentang kebiasaan merokok berhubungan dengan BBLR ya, berat badan lahir rendah. Jadi kalau dia merokok tidak, kemudian BBLR ada pengaruhnya tidak. Di sini sebanyak 86. Ya, kalau dia iya sebanyak 29. Totalnya adalah 189. Ya, sebarannya seperti ini. Nah, H0-nya hipotesanya ini hipotesanya. Hipotesanya udah dibuat. Ya, silakan diuji sama kalian. Apakah tidak ada hubungan merokok dengan kejadian ya BBLR atau proporsi BBLR pada ibu merokok ya, ataukah ada hubungannya dengan kejadian BBLR? BBLR. Nah, seperti itu. Lakukan lakukan uji Q kuadrat untuk menganalisa data di atas. Ya, oke, silakan dicoba ya teknik analisa data dengan menggunakan Q kuadrat. Oke, terima kasih. Silakan mencoba. Selamat mencoba ya.